Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. Seorang raja yang kejam dan sadis. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akulah Namrud, raja dari segala raja, raja yang mempunyai kekuasaan mutlak. Semua orang harus tunduk kepadaku. Akulah yang dapat mengubah nasib semua orang di dunia ini. Aku adalah sang Raja Namrud, sang penguasa alam semesta. Di suatu malam, ia bermimpi ada seorang anak laki-laki yang masuk ke kamarnya dan mengambil mahkotanya lalu memecahkannya. Keesokan harinya, ia mengumpulkan ahli mimpi di kerajaan. Wahai ahli mimpi, aku bermimpi ada seorang anak kecil yang masuk ke kamarku, kemudian mengambil mahkotaku dan menghancurkannya. Apa sebenarnya dari arti mimpiku ini? Ampun baginda raja, menurut tafsiran hamba akan terlahir seorang anak laki-laki dari rakyat kita yang akan tumbuh menjadi anak yang hebat dan pemberani. Setelah ia besar nanti, ia akan menghancurkan kekuasaan raja. Apa? Pengawal! Siap raja. Mulai detik ini, siapapun dari rakyatku yang melahirkan anak laki-laki, maka anak tersebut harus dibunuh tanpa terkecuali. Siap, laksanakan. Mulai hari itu, setiap anak yang lahir di kerajaan itu akan dibunuh. Tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada suatu yang selamat, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau akan lahir, ibunya membawanya ke dalam gua di pedalaman hutan. Akhirnya Nabi Ibrahim lahir dengan selamat di dalam gua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim di gua tersebut sampai dewasa agar tidak dibunuh oleh Raja Namrud. Waktu pun berlalu, tak terasa beliau telah tumbuh menjadi remaja yang tampan, putih dan menawan. Pada waktu itu pun beliau memberanikan diri untuk keluar dari gua. Subhanallah, sungguh luas sekali alam ini. Bertahun-tahun aku tinggal di dalam gua dan tak pernah melihat alam yang luas lagi indah ini. Ketika malam tiba, ia berpikir tentang siapa sebenarnya yang ada di balik alam ini, siapa yang menciptakannya, dan siapa pula yang mengaturnya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan. Bulan ini sangat indah dan terang, bersinar, pasti ini adalah Tuhanku.
Tetapi pada pagi harinya bulan tersebut menghilang. Aku tak suka Tuhan yang menghilang. Kemudian ia melihat matahari. Mungkin matahari itu Tuhanku, karena cahayanya lebih terang dan daripada cahaya bulan. Tetapi pada sore harinya matahari tersebut tenggelam dan menghilang. Aku tak suka dengan Tuhan yang meninggalkanku. Kemudian di malam hari itu ia melihat banyak bintang-bintang terbentang. Apa bintangnya sekarang? Bintangnya nggak ada. Aku suka bintang-bintang tersebut menjadi Tuhanku, karena jumlahnya sangat banyak dan menerangiku di waktu gelap. Ada pepatah itu. Tetapi ketika pagi muncul, bintang-bintang tersebut hilang semuanya. Aku benci terhadap Tuhan yang telah menghilang. Lalu Nabi Ibrahim mengambil kesimpulan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Gua hanya jalan. Gua hanya berjalan. Setelah tidak ada pembantaian anak laki-laki di kerajaan tersebut, Nabi Ibrahim diajak ibunya untuk pulang ke rumah. Siapa itu? Nonton mas aku. Uzaifa ngapain? Sesampainya dia di rumah, ia melihat orang-orang menyembah patung-patung. Ia merasa kaget dan heran, kenapa mereka menyembah patung yang tidak bisa mendengar dan berbicara. Mulai saat itu Nabi Ibrahim berpikir untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Suatu ketika Raja Namrud bersama rakyatnya pergi meninggalkan kerajaan. Saat itu seluruh warganya diwajibkan untuk ikut kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah itu Nabi Ibrahim tidak melewatkan kesempatan tersebut. Beliau menjalankan niat yang telah lama ia pendam, yaitu menghancurkan patung-patung yang mereka sembah. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan semua patung-patung yang di sana. Dan menyisakan satu patung yang paling besar. Kemudian ia meletakkan palu di atas tangan patung yang paling besar tersebut. Nabi paling besar. Patung paling besar. Patung itu. Saat rombongan Raja Namrud tiba,
Di kerajaan, mereka terkejut melihat patung-patung yang mereka sembah hancur berantakan. Siapa yang berani menghancurkan patung-patung sembahanku ini? Pasti Ibrahim Raja, karena hanya dialah yang tidak ikut bersama kita. Pengawal, tangkap Ibrahim dan bawa ke hadapanku. Siap, Raja. Kemudian Nabi Ibrahim dibawa ke hadapan raja. Dia udah menyerahkan diri. Hei Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan patung-patungku ini? Bukan Raja, bukan saya. Jawaban itu pun membuat raja semakin marah. Tanyakan saja pada berhala yang besar itu, karena terdapat palu di tangannya. Mungkin dia yang menghancurkannya. Ibrahim, kau sangat bodoh. Masa patung saya ajak bicara? Mana mungkin dia bisa bicara? Kau jangan mengada-ngada, Ibrahim. Hei Raja Namrud, siapa sebenarnya yang bodoh? Mengapa patung yang tidak bisa bicara dan bergerak kau jadikan Tuhan yang kau sembah? Mengapa patung dan berhala yang tidak dapat melindungi dirinya itu kau puja-puja? Bukankah itu kebodohan yang teramat sangat? Kemudian sang raja pun merasa sangat marah, kemudian berkata, pengawal, bakar dia di atas api yang sangat besar. Baik Raja. Kemudian Nabi Ibrahim dibawa ke tempat pembakaran. Lampu itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang sangat besar tersebut. Kemudian sang raja dan pengawal pun tertawa terbahak-bahak. Setelah api mulai padam, tiba-tiba muncul Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keadaan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Raja dan pengawal pun kaget karena Nabi Ibrahim berhasil selamat dari kobaran api yang sangat besar itu. Sebagian penduduk mengakui akan kebenaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian mereka pun berpaling dari Raja Namrud, mempercayai Nabi Ibrahim. Akhirnya raja pun sendirian dan tidak ada yang mempercayainya lagi.
aja dapat muka, Bang.